Sallu ala Nabi. Ya, kalau kita mendepani kiai salah nanti. Jadi kualat ya. Ini tadi demokratis sekali, Pak. Ada perintah dari bawah, berdiri, siap. Langsung berdiri. Jadi sampai mana tadi kita cerita? Ya, perjalanan Indonesia. Ya. Jadi kami itu sering dapat pertanyaan, Pak. Ini nanti Pilpres program-program diteruskan apa tidak? Diubah apa tidak? Jadi jawaban saya, pemilu itu bukan soal melanjutkan atau tidak pemerintahan kemarin. Pemilu itu soal melunasi janji kemerdekaan. Ini seakan kita ini baru bangun kemarin, bukan. Kita ini dari tahun 45, perjalanan panjang menuju ikhtiar masyarakat adil makmur. Tiap 5 tahun sekali berhenti sebentar, kita tengok masih jalannya benar apa tidak. Kalau jalannya tidak benar, kita lakukan koreksi 5 tahun sekali. Sambil koreksi kita tentukan kalau ketua kelompoknya siapa nih untuk perjalanan berikutnya. Secara langsung dengan Mas Anies kan baru pertama kali ini kita ketemu dengan Mas Anies. Sebelumnya belum pernah. Ya, alhamdulillah silaturahimnya berjalan dengan baik, lancar. Dan kemudian kita juga sebagaimana bertemu dengan calon-calon presiden yang lain, kita sampaikan bahwa kepentingan para santri tidak lain kecuali menitipkan NU dan Nahdien, kemudian pesantren dan para santri. Kira-kira begitu. Usai bertemu Prabowo, Gus Kausar ajak santri dukung Anies Caimin. Bayangkan begitu. Hal-hal inilah yang kemudian para kiai NU yang kultural di sini, ya, apalagi di Jawa Timur begitu kan ya, untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk mendukung Anies Caimin. Ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Kedekatan ya Gus Kausar dengan Pak Prabowo biasa aja begitu kan ya. Karena pada hakikatnya Gus Kausar mengatakan begitu, yang penting Caimin menjadi wakil siapapun, maka ia akan dukung begitu kan. Ya kan ya, dulu itu pertemuan dengan Pak Prabowo sebenarnya begitu kan ya, karena digadang-gadang menjadi salah satu calon wakilnya adalah Anies Caimin begitu kan ya. Tapi sekarang kan tidak begitu, Caimin sudah tidak berkoalisi dengan Pak Prabowo. Tentu ini menjadi catatan penting bahwa Gus Kausar ya mendukung Anies Baswedan di situ begitu ya. Mungkin sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo karena Caimin pada waktu itu, akhirnya sekarang kan dukungannya kepada Caimin bukan kepada Pak Prabowo sebenarnya begitu kan ya. Ini katakanlah ini pemimpin yang kemudian mengarahkan perjuangan kita. Ya. Bahasa saya itu menyatakan begini, dalam berjuang itu saya kebetulan latar belakang pendidikan fisika, tidak dikatakan berusaha itu seseorang kalau tidak terjadi perubahan. Ya. W itu rumusnya, usaha itu W sama dengan F kali S. Ada gaya dan ada perpindahan. Ada gaya. Seberat apapun, misalkan kita mau dorong meja ini, kita sudah kerahkan tenaga sekuat-kuatnya, mejanya belum bergerak, mejanya belum berusaha dalam konsep. Jadi dikatakan berusaha kalau ini berpindah. Oke. Tafsir sosialnya adalah bahwa harus ada perubahan dari kurang baik menjadi lebih baik, ya, dari kurang sejahtera menjadi lebih sejahtera. Tapi di situ ada faktor tadi, ada faktor gaya. Yeah. Gaya itu harus ada perpindahan, ada arah, ada jelas. M kali A. Faktor sektor di situ ada. Kalau arahnya tidak jelas, ke segala arah, resultan gayanya sama dengan 0. Oke. Kan, gitu. Maka harus dikutupkan, diarahkan. Kita butuh pemimpin untuk mengarahkan kemana tujuan. Perhelatan Pileg dan Pilpres 2024 ini satu perhelatan yang tidak main-main. Ini perhelatan yang menentukan nasib bangsa, akankah menjadi bangsa yang terdaulat atau menjadi bangsa yang terjajah. Ini akan dijawab oleh 2024 ini. Oleh karena itu segenap komponen bangsa semuanya harus merasa berjuang, merasa berkepentingan untuk mengawal daripada perhelatan ini, sehingga perhelatan ini kita bisa jadikan tempat untuk satu sarana untuk merebut kedaulatan atau mempertahankan kedaulatan, sehingga kita menjadi bangsa yang berdaulat sebagaimana
cita-cita para pendiri bangsa. Seharusnya politik inilah yang kemudian para kiai, para ulama di situ begitu kan, menjadi kontrol sebenarnya begitu kan. Jangan lagi jadi penonton ya. Kalau ini dibiarkan, tidak ada lagi santri, tidak ada lagi yang kemudian para ulama tidak ikut masalah politik. Siapa yang mengontrol bangsa kita? Tim Ses Ganjar, Jokowi dan keluarga bisa dicap pengkhianat dan malin kundang. Pegiat media sosial Denny Siregar bercerita tentang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menganggap Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai anaknya sendiri. Bahkan, Megawati selalu menganggap Jokowi sebagai anaknya sejak dulu dan selalu memberinya peluang supaya dia bisa berkembang lebih besar. Bahkan di saat orang-orang dulu itu menghina Jokowi, Megawati lah yang tampil di depan untuk membelanya, kata Denny dikutip. Menurutnya, Megawati tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada Jokowi. Mega hanya mengusulkan, sedangkan apapun setiap keputusan tetap kembali mantan wali kota Solo itu. Bu Mega tidak pernah memaksakan kehendaknya, dia hanya mengusulkan dan semua terserah Jokowi sebagai pengambil keputusan, ucapnya. Denny juga membahas peluang Jokowi lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Denny juga membahas peluang Jokowi lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Dia berkata, hal itu akan menyakiti Megawati layaknya anak yang mengkhianati seorang ibu. Jujur saya itu gak bisa membayangkan betapa sakit hatinya Ibu Megawati karena orang yang sudah dianggapannya anak yang terus dibelanya itu akhirnya mengkhianati dia, sambungnya. Jika hal itu terjadi, Denny mengibaratkan Jokowi seperti malin kundang yang tak lain melupakan jasa ibunya sendiri ketika sukses. Itu pasti rasa sakit hati yang berbekas dalam seperti ibu kita, ketika kita khianati dia, kita akhirnya menjadi malin kundang orang yang melupakan jasa ibunya sendiri ketika dia ada di puncak kesuksesan, ujarnya. Tim Ses Ganjar, Jokowi dan keluarga bisa dicap pengkhianat dan malin kundang. Pegiat media sosial Denny Siregar bercerita tentang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menganggap Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai anaknya sendiri. Bahkan, Megawati selalu menganggap Jokowi sebagai anaknya sejak dulu dan selalu memberinya peluang supaya dia bisa berkembang lebih besar. Bahkan di saat orang-orang dulu itu menghina Jokowi, Megawati lah yang tampil di depan untuk membelanya, kata Denny dikutip. Menurutnya, Megawati tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada Jokowi. Mega hanya mengusulkan, sedangkan apapun setiap keputusan tetap kembali mantan wali kota Solo itu. Bu Mega tidak pernah memaksakan kehendaknya, dia hanya mengusulkan dan semua terserah Jokowi sebagai pengambil keputusan, ucapnya. Denny juga membahas peluang Jokowi lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Denny juga membahas peluang Jokowi lebih memilih Prabowo Subianto dibanding Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Dia berkata, hal itu akan menyakiti Megawati layaknya anak yang mengkhianati seorang ibu. Jujur saya itu gak bisa membayangkan betapa sakit hatinya Ibu Megawati karena orang yang sudah dianggapannya anak yang terus dibelanya itu akhirnya mengkhianati dia, sambungnya. Jika hal itu terjadi, Denny mengibaratkan Jokowi seperti malin kundang yang tak lain melupakan jasa ibunya sendiri ketika sukses. Itu pasti rasa sakit hati yang berbekas dalam seperti ibu kita, ketika kita khianati dia, kita akhirnya menjadi malin kundang orang yang melupakan jasa ibunya sendiri ketika dia ada di puncak kesuksesan, ujarnya.